fucking table again. I've had enough. Langkah yang pertama adalah iris bawang putih dan bawang merah setipis mungkin. Bisa diiris ataupun dicincang, semua tergantung kesukaan masing-masing. Untuk perbandingannya bisa 3:1 ataupun 4:1. 4-nya itu bawang merah, 1-nya itu bawang putih. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan di video berikutnya. Thank you. Semua bahan yang saya gunakan itu adalah bahan yang mudah dicari di pasar. Jadi jika kalian ingin memasak ini di rumah, gampang untuk dicarinya dan harganya mudah terjangkau. Siapkan 1 wortel, lalu potong menjadi setengah bagian dan potong ujungnya, lalu potong sisi-sisinya menjadi kecil-kecil. Lalu tahapan selanjutnya adalah iris tipis-tipis hingga menjadi bentuk korek api atau biasa disebut di dunia kuliner adalah julienne. Jika sudah dipotong dengan bentuk julienne, lalu iris tipis-tipis hingga menjadi dadu-dadu kecil yang dinamakan brunoise atau tulisannya brunoise. Gunakan setengah bagian wortel aja ya teman-teman, biar nggak kebanyakan juga. Jika kalian tidak mau memotongnya dengan dadu-dadu kecil, kalian bisa parut secara tipis-tipis menggunakan mandelin ataupun parutan-parutan yang biasa dibuat bakwan. Kenapa saya mau dipotong brunoise? Ya karena supaya cepat matangnya ketika ditumis nanti. Jika potongnya gede-gede karena harus direbus dulu. Tekstur wortelnya itu sangat keras kalaupun disaute doang. BTW ini kulitnya sudah dikupas ya pakai peeler. Jika kalian tidak mau membuang sisa-sisa kulitnya, kalian bisa pakai untuk bikin kaldu, bisa dijadiin untuk mie repoa juga. Lalu tahapan selanjutnya adalah masukkan setengah sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan saus tiram. Lalu masukkan setengah sendok makan kecap manis, dan tambahkan juga 1 sendok makan saus sambal. Jangan terlalu banyak ya, nanti rasanya agak aneh, terlalu pedas. Tahapan selanjutnya ialah aduk semua sausnya menjadi satu supaya bisa meresap dengan merata. Tahapan selanjutnya adalah pecahkan telur dan aduk hingga merata. Jika kalian suka lada garam, bisa ditambahkan bahan tersebut. Jika tidak ya nggak apa-apa. Dan jika kalian suka susu, tambahkan saja nggak apa-apa, ataupun mentega supaya lebih moist. Lalu tahapan selanjutnya adalah siapkan air mendidih dan masak indominya. Jangan terlalu lama juga ya, supaya nanti kan ditumis biar nggak terlalu lodoh. Masak mie instannya kurang lebih 3-5 menit.
Oke teman-teman, mie-nya seperti kayak gini aja ya, tidak terlalu lembek juga. Nanti supaya pas dimasak masih ada tekstur mie-nya. Jangan lupa ditiriskan ya teman-teman, supaya tidak berair nanti mie-nya. Tahapan selanjutnya adalah rebus kulit pangsitnya yang sudah dipotong kecil-kecil. Kenapa saya tidak menggunakan isiannya? Karena dengan sesuai konsepnya, yaitu dengan menggunakan cara anak kos yang sesimpel itu. Rebus kulit pangsitnya kurang lebih 1 menit. Saya menggunakan kulit pangsit yang biasanya digunakan untuk batagor ya teman-teman. Jadi kalian bisa beli ini di pasar, banyak kok, murah. Harganya kurang lebih 5.000 yang saya ingat. Ini tidak pakai isian ya teman-teman, jadi direbusnya kurang lebih 1 menit. Jika pakai isian bisa lama karena daging ayam. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, nempel. Nanti kan dia ditumis juga selalu. Pokoknya teksturnya kira-kira seperti kayak gini aja teman-teman. Habis itu angkat. Tahapan selanjutnya adalah panaskan wajan, lalu masukin minyaknya. Oke, jika sudah panas minyaknya, kenai bagian wajan yang sebelumnya tidak terkena minyak, supaya ketika nanti ditaruh bahan makanannya tidak lengket. Masukkan telurnya, lalu urak-arik telurnya perlahan-lahan, jangan terlalu kering juga ya teman-teman. Dan pastikan gunakan minyak yang agak begitu banyak supaya wajannya tidak lengket. Tambahkan minyak sedikit lagi jika wajannya sudah nampak ada yang berkerak, supaya tidak mengeluarkan bau gosong. Lalu tambahkan sisa bahannya, yaitu bawang putih, bawang merah, dan wortelnya. Lalu tumis semua bahan tersebut hingga matang. Oke teman-teman, ketika sedang menumis, masukkan garamnya supaya mengeluarkan rasa dan aromanya. Aduk hingga telurnya itu jangan terlalu basah dan tidak juga terlalu kering. Untuk bahan tambahan lainnya yang menurut Anda enak bisa digunakan kok, kayak sosis, bakso, ataupun jamur kancing. Masukkan minyak yang sudah direbus tadi, lalu bumbui dengan bumbu indominya. Jika kalian sukanya yang ada berairnya, kalian bisa tambahin airnya sedikit saja supaya bumbunya lebih meresap. Just for information, apinya dikecilkan ketika lagi kasih bumbu supaya tidak berkerak atau gosong bawahnya. Jika semua bumbunya sudah masuk, masukkan pangsit dan aduk hingga merata. Oke guys, sekarang kita tinggal plating. Taruh kondimen-kondimennya di atas mie, pangsit, carrot, telur, segala macam ya, supaya lebih interesting. Oke, bye. Thank you for watching.